Oke Kang Bro, di video kali ini saya mau melakukan perbaikan rem cakram depan Yamaha Jupiter Z1 New. Di sini terlihat untuk minyak rem terlihat bocor dan ini mengenai bagian kawat gasnya. Di sini terlihat berkarat. Untuk langkah pertama langsung saja kita lepaskan mur 10 penahan dari handle remnya. Di bagian bawah ini kita gunakan kunci ring 10. Kemudian kita gunakan juga untuk kunci T10 untuk memutar baut dari arah atas. Ini agak seret ya karena terjadi korosi di bagian baut ini, terkena minyak remnya. Oke, kita putar terus ke arah kiri sampai lepas. Oke, untuk selanjutnya kita lepas karet penutup atau karet debunya menggunakan obeng min kecil ya. Kita jungkit dari arah dalam. Nah, setelah terlepas, kemudian kita lepas juga pengunci dari master rem menggunakan tang snap ring. Kita paskan di bagian lubang dari pengunci atau klipnya. Kemudian kita tekan dan kita tarik keluar. Oke ya, ini sudah lepas. Nah, seperti ini ya untuk kondisi master remnya. Silnya terjadi kebocoran dan di sini juga sudah terjadi korosi. Ini nanti akan kita ganti dengan master rem yang baru. Namun sebelum kita ganti, kita lakukan proses bersih-bersih dulu di area master rem atas. Bisa digunakan air dan sabun, kita kuas-kuas, atau bisa juga kita gunakan lap bersih seperti ini. Selanjutnya jangan lupa untuk bagian alur atau dudukan dari penguncinya atau klipnya itu kita bersihkan ya, kita cungkit menggunakan obeng min kecil karena biasanya itu juga tertutup oleh kerak. Nah, agar supaya nanti saat kita memasang pengunci yang baru atau klip yang baru itu bisa mapan dengan sempurna. Oke ya, selanjutnya langsung kita pasangkan untuk seal master yang baru. Nah, ini kepunyaan Jupiter Z sama juga dengan kepunyaan Yamaha Mio, bisa saling tukar ya. Untuk Yamaha Mio F1ZR sama ya. Lalu kita pasang ring penahan masternya ya. Selanjutnya kita pasang klip penguncinya. Kembali kita gunakan tang snap ring ya. Posisinya untuk masternya itu kita tekan ke dalam supaya bisa masuk untuk klip penguncinya. Nah, setelah klip pengunci terpasang, pastikan terpasang sempurna di bagian alurnya ya. Kita tekan menggunakan obeng min seperti ini. Selanjutnya kita pasang untuk karet debu atau karet penutupnya. Oke ya, selanjutnya kita pasang atau kita buka batok depan ini karena kita mau mengisi minyak remnya ya. Ini pasti sudah habis dan sudah kering karena terjadi kebocoran. Oke, kita lepaskan kedua baut penutup dari minyak rem ini. Setelah penutup terbuka, kita masukkan minyak rem. Di sini saya menggunakan minyak rem dengan merek ini. Ini SNI ya. Oke, kita tuang secukupnya. Lalu kita lakukan proses bleeding atau buang udara palsu. Nah, ini untuk proses buang udara palsunya mudah ya kalau cuma melakukan penggantian master bagian atas. Jadi untuk minyak rem di bagian master bawah itu masih ada Kang Bro. Kita cukup
memompa-mompanya saja nanti udara akan langsung keluar dari posisi master atas seperti ini, gelembung-gelembung udaranya itu keluar. Nah seperti itu. Jadi untuk minyak rem di bagian bawah itu masih ada, dan di selang juga kemungkinan masih ada. Jadi kalau kita lakukan bleeding atau buang udara palsu, tinggal kita pencet-pencet seperti ini. Jadi tidak perlu membuka nepel bagian bawah, dikocok-kocok terus sampai benar-benar udaranya itu, gelembung udaranya itu habis. Jadi simple ya, cukup mudah untuk proses bleeding pada saat kita cuma melakukan penggantian master rem atas. Nah ini sudah mulai berkurang untuk gelembung udaranya, dan saya rasa untuk pencetan handlenya juga sudah mulai dangkal. Itu pertanda bahwa remnya sudah mulai bekerja. Sesekali kita agak miringkan ke posisi stang belok kiri ya, supaya posisinya itu lebih tinggi, udara jadi lebih mudah keluar ke atas. Oke, masih ada gelembung udaranya, tinggal sedikit. Nah itu terlihat. Nah ini sudah selesai ya proses bleedingnya. Selanjutnya kita pasangkan untuk plat penahan ya, yang ada di dalam sini, sebuah plat tipis supaya enggak naik ke atas saat kita tekan handlenya untuk minyak remnya. Nah selanjutnya kita bisa langsung pasang kembali untuk penutupnya. Tadi ini untuk baut yang sebelah sebenarnya terjadi selek Kang Bro, tapi proses pelepasan tidak saya video ya, saya singkat saja. Dan ini saya gunakan baut yang baru. Oke, setelah tutup sudah terpasang, kita langsung bisa mencoba remnya ya. Ini posisi kita angkat untuk roda depan ya. Dari belakang itu kita tekan, nanti roda depan terangkat dan kita bisa langsung tes. Nah, itu sudah bisa buat pengereman kembali. Tadi awalnya sama sekali nggak bisa buat rem ya, karena minyak rem yang di atas itu habis. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat.